Perkenalkan, saya Nabila Huria Dwi Oka. Di sini akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia atau yang sering kita dengar sebagai PT KAI. Nah, di sini saya memaparkan kasus tersebut untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah audit forensik. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami kasus manipulasi laporan keuangan di PT KAI ini, saya akan menjelaskan kronologinya terlebih dahulu. Nah, jadi kasus ini itu bermula pada tanggal 27 Juni 2006, yang dimana Menteri BUMN telah menyampaikan kepada Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bahwa tahun 2005 PT KAI itu telah membukukan laba bersih sebesar 6,9 miliar. Nah, atau ini itu meningkat sebesar 40% dibandingkan dengan laba tahun 2004, yaitu hanya sebesar 4,9 miliar. Nah, kemudian pada tanggal 26 Juni 2006, Komisaris PT Kereta Api Indonesia yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan yang bernama Heki Nusmanao itu menolak untuk menandatangani laporan keuangan tersebut, walaupun laporan tersebut itu telah diaudit oleh KAP yang bersangkutan. Nah, Heki Nusmanao ini mengungkapkan bahwa laporan keuangan milik PT KAI ini itu telah menyebutkan keuntungan, padahal sebenarnya perusahaan ini seharusnya merugi. Nah, hal ini tuh dikarenakan menurutnya ada sejumlah pos atau akun-akun yang sebenarnya dinyatakan sebagai beban, tetapi oleh perusahaan malah dinyatakan sebagai aset. Nah, kemudian karena ramainya kasus penolakan laporan keuangan PT KAI ini, jadinya mengundang Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk segera terlibat. Nah, Dewan Pengurus Nasional DPN IAI meminta klarifikasi kepada komisaris dan juga kepada KAP untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, DPN IAI tidak dapat mengambil keputusan dan menyerahkan kasus tersebut ke Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik atau BPPAP untuk memeriksa KAP Esmanan, Sofwan, Adenan, dan rekan. Nah, dalam kasus ini ada dua catatan yang diberikan oleh IAI. Yang pertama yaitu, jika pendapat Hekinus benar, maka kesalahan penyajian laporan keuangan tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun, setidaknya terjadi dari tahun 2002 atau 2003. Nah, yang kedua, IAI menghimpun masyarakat termasuk media massa untuk tidak terburu-buru membuat kesimpulan atau memberi komentar negatif kepada salah satu pihak, seperti ke pihak manajemen KAI atau kepada komisaris atau kepada KAP maupun BPK. Serta IAI juga memberi kesempatan dan kepercayaan kepada BPPAP untuk mencari kebenaran dari kasus ini. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2006, Komisaris Utama PT KAI yaitu Sumino Eko Saputra yang didampingi dengan Direktur Utama Roni Wahyudi dengan Direktur Keuangan Ahmad Kuncoro serta sejumlah Dewan Komisaris PT KAI lainnya, mereka menyangkal bahwa tuduhan manipulasi laporan keuangan yang disampaikan oleh komisaris itu tidak benar. Nah, Ahmad Kuncoro menyatakan kalau mereka telah meminta masukan dari IAI soal laporan keuangan yang benar, dan mereka juga siap untuk mengubah laporan keuangan apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dalam melakukan pembukuan laporan keuangan di periode tahun 2005. Nah, mereka juga menjelaskan kesiapan untuk mengubah laporan keuangan ini itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki itikat buruk untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, menurut mereka, permasalahan dalam laporan keuangan ini tuh sebenarnya terletak pada perbedaan persepsi antara komisaris maupun KAP serta manajemen PT KAI. Nah,
pada tanggal 25 Agustus 2006, Direktur Keuangan Ahmad Kuncoro menyatakan bahwa Direksi PT KAI akan memutuskan laporan keuangan laporan keuangan mana yang akan dipilih dan dibawa dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat masukan dari IAI. Nah, pada kemudian tanggal 3 September 2006, Hari Susetio selaku Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata menyatakan bahwa keputusan mengenai laporan yang dipilih oleh pemerintah yaitu hasil audit laporan keuangan PT KAI dari akuntan publik yang dimana menyebutkan adanya laba sebesar 6,9 miliar. Nah, mengapa pemerintah lebih memilih laporan keuangan tersebut? Karena menurut mereka laporan tersebut itu sudah diaudit oleh KAP sehingga itu tidak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan lebih lanjut. Nah, Menteri Negara BUMN juga menambahkan bahwa masalah penempatan benefit atau keuntungan ini seharusnya jangan dinilai sebagai kesalahan yang besar atau bahkan kesalahan yang terkandung unsur KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya. Karena sebelum penyajian laporan keuangan pun sudah ada acquit at the charge bagi direksi dan komisaris yang menerima atau tidak menerima isi laporan keuangan. Nah, kemudian keputusan pemerintah mengenai laporan keuangan PT KAI yang dipilih untuk menghentikan permasalahan laporan keuangan tersebut itu selama setahun tidak ada pemberitaan yang terkait lebih lanjut mengenai masalah tersebut, termasuk pemberitaan mengenai hasil keputusan dari BPPAP. Nah, hingga pada tanggal 3 Agustus 2007, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenku mengumumkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membekukan izin akuntan publik KAP Salam Manan dan rekan yang dimana pembukuan izin itu berlaku selama 10 bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan nomor 500-KM.1/2007 tanggal 6 Juli 2007. Nah, sanksi tersebut diberikan karena KAP Salam Manan dan rekan ini telah melakukan pelanggaran standar profesional akuntan publik atau SPAP dan kode etik dalam kasus audit umum atas laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Nah, kejanggalan-kejanggalan yang saya sebutkan sebelumnya yang dirasakan oleh yang dirasakan oleh komisaris PT KAI itu tuh sebenarnya terdapat 3 poin utama. Nah, kejanggalan pertama yaitu pencadangan piutang pajak pertambahan nilai. Jadi pada tahun 2003 DJP itu mengeluarkan SKP pajak pertambahan nilai kepada PT KAI yang dimana mereka itu mewajibkan PT KAI untuk membayar sebesar 95 miliar lebih. Nah, berdasarkan SKP ini, jadi PT KAI itu melakukan penagihan kepada pelanggan yang seharusnya menanggung PPN tersebut untuk menutup kerugian-kerugian mereka. Nah, PPN tersebut seharusnya dibebankan pada tagihan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada periode 1998 sampai 2003. Namun, oleh PT KAI, hal ini tuh disajikan dalam laporan keuangannya sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal, berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tuh tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Nah, kesalahan yang dilakukan manajemen PT KAI ini tuh juga karena mereka tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak tersebut. Penyebab terjadinya kasus ini itu sebenarnya karena adanya perbedaan pandangan antara komisaris dan KAP yang melakukan audit di PT KAI, yang dimana komisaris ini menolak untuk menyetujui dan menandatangani laporan yang telah diaudit oleh KAP yang bersangkutan. Nah, berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan PT KAI tahun 2005, pihak auditor itu menyatakan laporan keuangan tersebut dengan wajar tanpa pengecualian dan mereka menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan di PT KAI. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya permasalahan dalam kasus PT KAI.
Jadi ada 5 pihak-pihak yang terlibat dalam kasus PT KAI ini. Nah, pihak yang pertama yaitu KAP, Esmanan, Sofwan, Adenan, dan rekan, yang dimana mereka selaku auditor yang mengaudit PT KAI. Nah, KAP ini itu mengapa terlibat? Karena mereka telah memberikan pernyataan WTP atau wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan PT KAI tahun 2005, yang dimana menurut pihak kedua yaitu Hekinus Manao selaku komisaris PT KAI, laporan keuangan tersebut itu tidak wajar, yang dimana terdapat kejanggalan-kejanggalan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian pihak ketiga dalam kasus ini yaitu Direktur PT KAI, yang dimana dia menyangkal bahwa laporan keuangan yang mereka sajikan itu telah benar, dan itu juga sudah diaudit oleh pihak pertama yaitu Kantor Akuntan Publik, Esmanan, Sofwan, Adnan, dan rekan. Kemudian pihak keempat dan kelima yaitu Direktur Keuangan PT KAI yang bernama Ahmad Kuncoro dan Somena Eka Saputra, yang dimana selaku komisaris utama PT KAI. Adapun penyelesaian kasus terhadap manipulasi laporan keuangan PT KAI ini yaitu Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenko mengumumkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani itu membekukan izin kepada akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI periode tahun 2005. Nah, pembekuan izin itu berlaku selama 10 bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan tanggal 6 Juli 2007. Nah, sanksi tersebut diberikan karena menurut mereka KAP ini melakukan pelanggaran standar profesional akuntan publik atau SPAP dan melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus audit umum atas laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Nah, dari kasus tersebut itu dapat dilihat bahwa ada 3 kondisi penyebab terjadinya manipulasi laporan keuangan pada PT KAI. Nah, berdasarkan komponen segitiga kecurangan atau fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald R. Creasy, ketiga kondisi tersebut yaitu yang pertama tekanan atau pressure. Jadi menurut saya tekanan yang dirasakan oleh PT KAI yaitu untuk melakukan stabilitas keuangan atau financial stability, yang dimana dari periode-periode sebelumnya laporan keuangan PT KAI ini tuh telah mendapatkan untung. Nah, sehingga pihak manajemen ingin menstabilkan keuangan mereka dengan meraup untung juga di tahun 2005. Nah, tekanan inilah yang menyebabkan manajemen PT KAI berusaha keras untuk mencapai keuntungan tersebut dengan melakukan praktik-praktik manipulasi laporan keuangan di tahun 2005. Nah, dan juga tekanan yang dirasakan oleh manajer PT KAI atas target keuangan atau target laba yang telah mereka rancang sebelumnya. Nah, dengan adanya target keuangan ini, beberapa pihak mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti memanipulasi atau melakukan kecurangan agar target yang mereka rancang sebelumnya itu tercapai. Nah, oleh karena tekanan-tekanan itulah yang mendukung terjadinya kasus tersebut, yang mendukung terjadinya kasus manipulasi laporan keuangan pada PT KAI. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu karena kesempatan atau opportunity. Jadi kesempatan ini bisa terjadi karena pengendalian internal dalam perusahaan lemah, ataupun karena adanya ketidakmampuan KAP atau kantor akuntan untuk mendeteksi kecurangan dalam perusahaan tersebut. Nah, karena kantor akuntan
Esman dan Sofwan Adan dan rekan ini tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, jadi mereka tidak dapat mendeteksi adanya kejanggalan yang terdapat dalam laporan keuangan PT KAI, dan yang mendeteksi tersebut malah komisaris PT KAI tersebut. Nah, kesempatan-kesempatan inilah yang menyebabkan sebagian pelaku itu berhasil melakukan kecurangan-kecurangan yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Nah, penyebab yang terakhir yaitu rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi ini dimana pelaku itu mencari pembenaran atas perilaku yang telah ia lakukan, padahal perilaku yang ia lakukan itu salah. Nah, dari kasus ini rasionalisasi yang dilakukan oleh auditor dari KAP Mandan Sofwan Adan dan rekan, yaitu mereka sempat membantah bahwa mereka itu tidak melakukan kekeliruan atas audit laporan periode tahun 2005, karena mereka menyatakan bahwa mereka telah 2 kali melakukan audit di PT KAI ini, sehingga mereka yakin bahwa apa yang mereka audit itu tidak akan menimbulkan kekeliruan atau kesalahan. Nah, bantahan inilah yang menjadi rasionalisasi. Nah, kemudian ulasan kasus. Jadi untuk mendeteksi suatu kecurangan itu dapat dilihat dari gejala-gejala yang ada. Menurut Albrecht itu terdapat 6 gejala kecurangan yang dapat dilihat untuk mendeteksi sebuah kecurangan. Nah, dalam kasus ini ada beberapa gejala yang telah saya dapatkan. Yang pertama yaitu anomali akuntansi atau accounting anomalies, yang dimana terdapat kejanggalan di dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu kejanggalan yang pertama, pencadangan piutang pajak pertambahan nilai. Yang kedua, beban penurunan nilai persediaan yang ditangguhkan. Dan yang ketiga yaitu bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya. Nah, kejanggalan-kejanggalan inilah yang menyebabkan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan pada laporan keuangan periode tahun 2005. Nah, hal ini dideteksi oleh komisaris PT KAI. Kemudian yang kedua itu internal control weakness atau kelemahan pengendalian internal. Nah, jadi di PT KAI ini memiliki kelemahan pengendalian internal maupun di KAP yang telah mengaudit PT KAI ini sendiri. Nah, jadi biasanya pengendalian internal itu mencakup beberapa hal seperti kurangnya pemeriksaan yang independen, kurangnya otorisasi yang tepat, kurangnya dokumen dan arsip yang memadai, bahkan sistem akuntansi yang kurang memadai. Nah, oleh karena itulah yang memicu terjadinya pendeteksian di dalam kasus ini, karena dari pengendalian internal dari sisi PT KAI maupun KAP-nya juga sudah lemah, jadi gak mudah untuk terdeteksi kasus tersebut. Kemudian yaitu analitis gejala kecurangan atau analytical fraud symptom, yang dimana terdapat transaksi-transaksi yang sulit untuk dipercayai dikarenakan transaksi tersebut tidak realistis dan tidak biasa. Nah, hal inilah yang memicu komisaris PT KAI dapat mendeteksi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan tahun 2005 karena ia mendapati adanya transaksi-transaksi yang tidak biasa dan tidak tepat untuk dimasukkan dalam beberapa akun tertentu. Dan yang terakhir yaitu keluhan. Nah, jadi dengan adanya keluhan yang diberikan oleh komisaris PT KAI ini memicu banyak stakeholder dan juga banyak pihak-pihak yang di luar perusahaan ikut mendeteksi, ikut menginvestigasi kasus tersebut, dan kemudian dari investigasi tersebut terdapat sanksi yang diberikan kepada KAP bahwasannya ternyata benar terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KAP
karena ia telah memberikan opini WTP, padahal seharusnya terdapat ketidakwajaran terhadap laporan keuangan PT KAI di periode 2005. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Berikut akan saya lampirkan daftar pustaka yang menjadi referensi saya selama saya mencari kasus ini. Terima kasih.